Banyak orang yang bikin doa yang kadangkala jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian menyusun doa-doa dengan harapan doa itu bisa menyaingi doa Nabi SAW. Bahkan sebagian orang tidak suka dengan doa Nabi SAW, dianggap kurang sempurna, kurang baik, kurang lengkap. Setelah kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Syafiq Riza Basalamah ini, kami hanya bisa mengelus dada dan hanya mampu bertanya, kok bisa ya seorang ustadz punya prasangka buruk kepada masyarakat? Saya teringat dengan sebuah makalah para ulama, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Ketika perbuatan seseorang itu buruk, maka buruk pula prasangka yang keluar dalam isi hatinya. Kadang prasangka yang buruk itu muncul akibat kebiasaan yang buruk pada diri orang tersebut. Dia berkata, ada orang yang membuat-buat doa, bahkan dia itu membuat doa untuk menyaingi doa-doa Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nanya sekarang, siapa orangnya yang ketika berdoa kepada Allah, niat hati orang itu menyaingi doa yang diajarkan oleh Rasul? Jangan berprasangka buruklah. Tidak ada umat Islam itu ketika berdoa meminta kepada Allah, niatnya itu untuk menyaingi, niatnya untuk berbeda dengan permintaan Nabi kepada Allah. Tidak akan pernah kita temukan. Apalagi niat itu di hati. Tidak ada orang yang tahu isi hati orang lain. Kok si ustadz ini mengatakan bahkan ada orang yang berdoa kepada Allah niatnya untuk menyaingi doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menganggap doa yang diajarkan oleh Nabi masih kurang, bla bla bla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin apa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah itu pasti yang terbaik untuk umat. Tapi bukan berarti umat ini tidak boleh meminta kepada Allah dari selain doa yang sudah ada dari Nabi sendiri. Enggak. Terlalu banyak para sahabat yang berdoa, doanya tidak sama dengan doanya Nabi. Terlalu banyak doanya para tabi'in, para ulama-ulama salaf yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah tidak seperti doanya Rasulullah SAW. Tetapi kami yakin, hakul yakin, tidak mungkin mereka semua ketika doanya berbeda dengan doa Rasulullah SAW, niat di hatinya untuk menyaingi doanya Nabi. Tidak mungkin. Sebab doa itu memang disesuaikan dengan permintaan hati kita ini untuk apa. Ya kalau kita itu inginnya ingin mobil seumpama ini, ya pastikan ya Allah berilah saya mobil. Tidak mungkin orang itu ketika mau mobil lalu kemudian berdoa ya Allah berilah saya cangkir. Kagak mungkin. Jadi doa itu sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah. Dan Allah sendiri yang memerintah kita, ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan doanya kalian itu. Dan Nabi sendiri tidak pernah melarang umatnya, tidak pernah melarang siapapun ketika berdoa, kalian harus sama doanya dengan doa saya. Kagak ada itu hadis. Bahkan Nabi sendiri yang menyatakan di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan, ketika kita sujud, perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Ya terserah doa apa kita. Tidak harus seperti doanya Nabi.
Dan ketika kita berdoa kepada Allah tidak sama, tidak persis dengan doanya Nabi, bukan berarti kita ini umat Islam ada niatan menyaingi doanya Nabi. Tidak ada, Pak Ustadz. Tolonglah, jangan Anda itu gunakan dan Anda itu utamakan buruk sangka Anda. Ini buruk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dosa, Pak Ustadz. Ini bisa fitnah ke masyarakat. Coba tunjukkan orangnya sudah. Kalau nggak percaya, tanya kepada orang. Ada orang seumpama di masjid, tanya, Anda berdoa Mas? Ya. Anda minta apa kepada Allah? Saya minta rezeki. Apalagi Mas? Saya minta supaya saya ini oleh Allah urusan saya dilancarkan. Terus apa lagi Mas? Saya minta orang tua kan saya lagi sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan orang tua saya. Coba kemudian setelah dia menjawab begitu ditanya lagi. Mas, doa yang Anda panjatkan itu kepada Allah tidak ada di hadis. Apakah Anda ketika berdoa seperti itu ada niatan di hati Anda untuk menyaingi doanya Nabi? Saya yakin jawaban orang itu tidak ada Mas, niatku itu di hati untuk menyaingi doanya Nabi. Tidak ada. Ayo jangan ngarang-ngarang sendiri, bikin narasi seolah-olah kalau berdoa kepada Allah tidak sama dengan doanya Nabi, seolah-olah dinarasikan menyaingi doanya Nabi. Ini parah orang seperti ini. Pantesan ya ceramahnya dia itu kadang mendapat halangan. Wong buruk sangka ini ke masyarakat. Dia dulu pernah kan, kita ingin negeri kita bersolawat, tetapi solawat yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal ketika dia bilang Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak ada solawat diajarkan oleh Nabi, redaksinya Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada. Lalu kenapa ketika orang bikin sholawat dia itu kok ngambek, dia itu berat, padahal di saat dia mendengar nama Nabi kita disebut, kemudian dia bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, redaksi sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami begini ini bukan karena benci, kami kasihan. Ustadzmu itu banyak yang pikirnya sempit. Dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit buruk sangka. Orang ketika berdoa kepada Allah gak sama doanya, dinarasikan. Ada orang yang berdoa kepada Allah mengarang doa seolah-olah menganggap doanya lebih sempurna, lebih baik daripada doanya Nabi. Mana ada orang seperti ini Ustadz? Gak ada. Tolonglah jangan pakai narasi seperti itu diri Anda. Ini bisa menjadi fitnah seperti ini. Jangan-jangan orang itu Anda, ya, kalau berdoa berbeda doanya dengan Nabi, jangan-jangan itu Anda yang niatnya begitu, sehingga Anda berikan niat buruk itu kepada masyarakat. Karena saya teringat teman-teman makalahnya ulama itu, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Ketika perbuatan seseorang itu buruk, ketika seseorang itu perbuatannya itu jelek, jelek pula nanti prasangka yang muncul dalam diri orang itu. Contoh ini ya. Kalau kebiasaan orang itu tengah malam dia keluar, kemudian keluar di jalan-jalan sepi, dia pergi ke jalan sepi untuk membegal, maka ketika dia itu melihat orang di jalan kok dia berdiri, dia pasti berprasangka, oh jangan-jangan begal. Padahal itu tukang rongsokan yang nyari sampah-sampah itu. Kenapa berpikir seperti itu? Ya karena diawali dari tadi. Prasangkanya itu muncul akibat kebiasaan dirinya kalau di jalan seperti itu dia mau ngerampok, dia mau begal. Akhirnya ketika ada orang yang di jalan itu juga, dia mengira orang itu akan juga membegal, gitu.
Ayolah, dewasa Anda mikir. Allah sendiri tidak pernah mempersoalkan. Tidak harus doa itu sama dengan Nabi doanya. Nggak harus. Nggak percaya, carikan satu hadis saja. Carikan satu ayat aja. Carikan satu kitab saja. Yang mewajibkan umat doanya harus sama dengan doanya Nabi. Anda tidak akan pernah menemukan. Ketika tidak ada larangan dari Allah, ketika tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak ada larangan dari para sahabat, ketika tidak ada larangan dari para tabi'in, ketika tidak ada larangan dari ulama-ulama salaf, bahwa doa itu tidak harus sama dengan doanya Nabi, kenapa Anda keberatan apabila masyarakat berdoa kepada Allah yang doanya tidak sama dengan Nabi, yang kemudian oleh Anda dinarasikan bahwa ada orang yang mengarang doa niatnya untuk menyaingi doanya Nabi? Apa maksud ucapan ini? Tidak akan Anda temukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa niatnya itu apabila doanya beda dengan doanya Nabi, dengan niat menyaingi doanya Nabi, tidak akan pernah Anda temukan. Ayo, jangan menggiring opini, jangan menarasikan hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada umat Nabi sendiri. Kasihan umat, berdoa itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, kita ini mau minta rezeki, mau minta umur panjang, sehat walafiat. Allahumma tawwil a'marona wa hassin akhlaqona wa hassin a'malana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Itu boleh, nggak ada larangan. Dan niat kita berbeda dengan Nabi itu ketika doa bukan niat menyaingi. Nggak ada niat menyaingi sama sekali, nggak ada. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, ada orang bikin doa sendiri, merangkai doa sendiri, niatnya untuk menyaingi doanya Nabi, itu hanya berasal dari buruk sangka orang itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik.